Pemicu karyawati PNM tewas dibunuh petani, Risman sempat lepas celana korban. Teka-teki kematian Hijrah, 19, karyawati Koperasi BUMN, PT Permodalan Nasional Madani, PNM, akhirnya terkuak. Hijrah diduga dibunuh nasabah PT PNM yakni Risman, 33. Polisi juga telah menetapkan Risman sebagai tersangka pembunuhan Hijrah. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi cukup bukti pada Minggu, 21 September 2025. Hijrah sebelumnya ditemukan tak bernyawa di sebuah kebun kelapa pada Sabtu, 20 September 2025. Sehari sebelumnya, keluarga korban melaporkan hilang kontak dengan Hijrah, kemudian dilaksanakan pencarian korban, hingga akhirnya ditemukan tak bernyawa, sebagaimana dilansir tribunsulbar.com. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi akhirnya menemukan sosok terduga pelaku pembunuhan terhadap Hijrah. Terduga pelaku yakni Risman, 33, petani asal Dusun Urubanua, Desa Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Kabupaten Pasangkayu adalah satu di antara kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Pasangkayu dulunya bernama Kabupaten Mamuju Utara, yang kemudian berubah nama menjadi Pasangkayu pada 2018. Kabupaten ini berada di bagian paling utara Sulawesi Barat, berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah. Adapun luas wilayahnya sekitar 3.043 km persegi, dengan jumlah penduduk kurang lebih 190.000 jiwa, berdasarkan data BPS 2023. Perekonomian di Pasangkayu didominasi sektor perkebunan, seperti kelapa sawit, dan kakao, kemudian pertanian, dan perikanan. Dikutip Tribun Lampung Co.id dari tribunsulbar.com, polisi mengungkap kronologi peristiwa mengenaskan itu. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, tragedi itu bermula pada Kamis, 18 September 2025, ketika Hijrah mendatangi rumah nasabah koperasi tempatnya bekerja. Nama nasabah itu Nurlina, rumahnya di Dusun Urubanua, Desa Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Saat itu, korban bertemu dengan suami Nurlina, Risman, 33, yang saat ini berstatus tersangka. Kedatangan Hijrah menagih angsuran, namun Risman mengaku belum memiliki uang. Malam harinya, sekitar pukul 21 WITA, korban kembali mendatangi rumah Risman dan mendesak agar pembayaran segera dilakukan. Bagaimana pengakuan pelaku pembunuhan Hijrah? Kepada polisi, Risman mengaku sempat berusaha mencari pinjaman ke tetangga bersama korban, tetapi tidak berhasil. Dalam perjalanan pulang, terjadi adu mulut antara pelaku dan korban. Korban diduga mengucapkan kalimat yang menyinggung pelaku. "Kalau tidak bisa bayar utang, jangan berutang." Ucapan itu diduga kemudian memicu emosi pelaku hingga terjadi tindak kekerasan. Hijrah ditendang Risman hingga terjatuh. Kemudian, kepalanya dibenturkan ke tanah, lalu dicekik menggunakan tangan. Tak berhenti di situ, Risman juga menggunakan jilbab korban untuk menjerat lehernya hingga meninggal dunia. Setelah memastikan korban tak bernyawa, pelaku melakukan tindakan keji lainnya dengan melepas celana korban. Hal itu dilakukan untuk mempermalukan korban bila jasadnya ditemukan orang lain.